Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Sang kepala istana gemetar dan tersenyum getir, jangan balas dendam. Hiduplah dengan baik, bintang pedang, kau, masih saja bodoh. Dia terdiam sejenak sebelum menatap Chen Ping lagi, apakah kau tahu apa hubunganku dengan Wan Jianxing? Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kami adalah sepasang kekasih. Suara kepala istana itu lembut, namun mengandung rasa sakit yang dalam dan tak terlupakan. 10.000 tahun yang lalu, aku adalah seorang gadis suci dari ras Lahi, dan dia adalah seorang jenius ilmu pedang yang menakjubkan dari ras Lahi. Kami bisa saja menjadi pasangan yang paling diidamkan di ras Lahi, tetapi matanya berubah dingin dan penuh kebencian. Para dewa memiliki aturan yang tak tergoyahkan, gadis suci harus tetap murni dan suci, melayani dewa es seumur hidup, dan tidak boleh menikah, apalagi berselingkuh dengan pria dari ras lain. Tidak, dengan pria manapun. Bintang pedang, dia terang-terangan menentang aturan klan demi aku, dan bahkan mencoba kawin lari denganku. Pemimpin klan sangat marah dan secara pribadi mengambil tindakan untuk menindasku. Aku seharusnya mati, tetapi Jianxing menyelamatkan hidupku dengan menanggung sebagian besar hukuman itu sendiri. Pada akhirnya, aku dicopot dari kedudukanku sebagai santa dan diasingkan ke negeri utara yang sangat dingin ini, di mana aku mendirikan istana dunia bawah utara, yang secara efektif memisahkan diri dari para dewa. Adapun Swordstar, pemimpin klan secara terbuka menyatakan bahwa dia telah memusnahkan jiwa dan rohnya. Sebagai peringatan bagi orang lain, aku telah mencarinya selama ribuan tahun, tetapi aku tidak pernah dapat menemukan jejaknya, jadi aku hanya dapat berasumsi bahwa dia benar-benar. Suaranya tercekat saat berbicara, dan dia tidak bisa melanjutkan. Chen Ping sangat tersentuh, tidak pernah menyangka bahwa Wan Jianxing dan kepala istana sebelumnya memiliki masa lalu yang begitu tragis dan heroik. Lah menentang perintah demi cinta, bahkan dengan mengorbankan diri melawan seluruh ras dewa, dan akhirnya menderita hukuman penjara abadi. Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah juga tersentuh oleh apa yang mereka dengar. Selama ribuan tahun, aku tak pernah berhenti memikirkan untuk membalaskan dendam Jianxing, menggulingkan aturan klan yang kejam dan tak berperasaan itu, dan menggulingkan pemimpin klan yang menindasnya. Kemarahan yang hebat berkobar di mata sang penguasa istana. Tapi aku kalah jumlah dan kalah tanding. Meskipun aku mendirikan istana dunia bawah utara dan tampaknya independen, sebenarnya istana ini masih berada di bawah pengawasan para dewa. Aku hanya bisa bertahan, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu kesempatan. Dia menatap Chen Ping, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Terima kasih telah memberitahuku bahwa dia masih hidup. Itu lebih penting bagiku daripada apapun. Chen Ping menggelengkan kepalanya, senior telah berbaik hati mengajari saya berbagai keterampilan, jadi sudah menjadi kewajiban saya untuk memberitahukannya kabar ini. Sang kepala istana berpikir sejenak dan bertanya, kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin menggunakan teratai darah jiwa es 1000 tahun untuk menyelamatkan orang. Tepat, Chen Ping dengan cepat memberikan penjelasan singkat mengenai masalah yang berkaitan dengan Raja Iblis Awan Merah dan Peri Bulan Roh. Setelah mendengarkan, kepala istana mengangguk sedikit, kau memang kekasih yang sangat setia. Meskipun teratai darah jiwa es 1000 tahun itu berharga, itu bukan apa-apa bagiku. Aku bisa memberikannya padamu, dan aku bahkan bisa membantumu menyingkirkan susunan pelindung di luar kolam dingin. Setelah mendengar itu, Raja Iblis Awan Merah sangat gembira dan begitu bersemangat sehingga dia hendak berdiri dan membungkuk sebagai tanda terima kasih. Namun, kepala istana mengalihkan pembicaraan, saya punya syarat. Jantung Chen Ping berdebar kencang, silakan bicara, Tuan Istana. Pertama, saya perlu mengetahui lokasi pasti lorong hampa Anda dan cara memasukinya. Jika saya memiliki kesempatan, di masa depan, saya ingin bertemu dengannya. Tatapan kepala istana itu tegas. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping mengangguk setuju, baiklah. Namun,
Lorong hampa itu sangat tersembunyi dan berbahaya. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menjamin bisa masuk dengan aman lagi. Terlebih lagi, daerah tempat senior Wan Jianxing berada sangat tidak stabil. Pergi ke sana dengan gegabah mungkin. Chen Ping tidak tahu bagaimana cara masuk, dan dia tahu bahwa Wan Jianxing hanya memiliki secuil jiwa yang tersisa. Dan bahkan tidak pasti apakah jiwa itu masih ada. Berai, untuk menyelamatkannya, Wan Jianxing secara paksa meninggalkan lorong kehampaan, menyebabkan jiwanya tercerai. Namun Chen Ping tidak bisa mengatakan hal-hal itu. Jika dia melakukannya, kepala istana mungkin akan berbalik melawannya. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku harus pergi. Sang kepala istana menyela perkataannya, setelah seabad merindukan, aku harus melihat sendiri bahwa dia selamat dan sehat. Adapun bahaya, aku sudah melakukan persiapan sendiri. Kedua, sang master istana melanjutkan, karena kau telah menerima warisan bintang pedang, kau, dalam arti tertentu, adalah muridnya. Aku ingin kau berjanji padaku bahwa jika kau menjadi cukup kuat di masa depan, kau pasti akan menemukan cara untuk membantunya keluar dari kesulitannya. Jika memungkinkan, gulingkan aturan-aturan korup para dewa, agar para kekasih tak lagi menderita siksaan ini. Chen Ping mengangguk. Dia selalu ingin menantang pemimpin para dewa. Meskipun dia tidak kuat sekarang, bukan berarti dia tidak akan kuat di masa depan. Sekalipun ia bertemu dengan patriark klan dewa sekarang, Chen Ping tetap akan berani mengutuknya. Karena patriark Raslahi bersedia menggunakan kekuatan mematikan, Chen Ping tahu bahwa Tuan Si pasti akan muncul. Lalu, Protoss akan menjadi apa? Tuan Si memusnahkan mereka. Aku berjanji padamu. Chen Ping mengangguk. Begitu aku cukup kuat, aku pasti akan pergi ke klan Lahi dan menuntut agar ketua klan membebaskan senior Wan Jianxing. Jika dia menolak, aku akan bertarung sampai dia setuju. Adapun peraturan-peraturan, usang itu, harus dilanggar. Bagus, itu penuh semangat. Secercah kekaguman terpancar di mata kepala istana. Tidak heran dia dipilih oleh bintang pedang. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun, kekuatanmu masih lemah, dan kau terlalu sedikit mengetahui tentang para dewa. Pergi ke sana tanpa persiapan sama saja dengan bunuh diri. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang para dewa. Saya akan menceritakan semua yang saya ketahui. Semangat Chen Ping kembali pulih, inilah yang benar-benar dia butuhkan. Tuan Istana, seperti apakah klan dewa itu? Mengapa mereka begitu sombong dan xenofobia? Seberapa kuat mereka? Di alam mana pemimpin klan mereka? Chen Ping mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Sang kepala istana menenangkan diri dan perlahan mulai berbicara. Para dewa bukanlah satu ras tunggal, melainkan aliansi yang luas dan kuno. Mereka mengaku sebagai keturunan dewa dan iblis kuno yang memiliki kekuatan ilahi dalam garis keturunan mereka. Secara alami dekat dengan berbagai hukum, berkembang dengan kecepatan yang jauh melebihi ras biasa, dan memiliki umur yang jauh lebih panjang. Hal ini menumbuhkan rasa superioritas yang mendalam dalam diri mereka, yang membuat mereka memandang ras lain sebagai makhluk fana, atau makhluk yang lebih rendah. Para dewa selanjutnya terbagi menjadi banyak cabang, seperti garis keturunan dewa es dari mana aku berasal, yang mahir dalam hukum-hukum berbasis es. Ada juga garis keturunan dewa api, garis keturunan dewa petir, garis keturunan dewa kayu, dan seterusnya, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Cabang-cabang utama bersama-sama memilih seorang kaisar dewa untuk mengatur situasi secara keseluruhan, yang di bawahnya terdapat Dewan Tetua dan Aula Jenderal Dewa. Kaisar dewa saat ini dikatakan telah memerintah selama lebih dari 30.000 tahun, dan kultivasinya tak terukur. Setidaknya, di alam dewa emas, abadi emas, pupil mata Chen Ping menyempit. Di atas dewa abadi surgawi terdapat dewa abadi tingkat atas, dan di atas dewa abadi tingkat atas terdapat dewa abadi sejati. Di atas dewa abadi sejati terdapat dewa abadi emas. Dia adalah sosok yang benar-benar tak tertandingi, seorang tokoh yang mampu mendominasi seluruh wilayah dan
Membangun garis keturunan baru. Kepala Chen Ping mulai terasa sakit begitu dia memikirkannya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang immortal pun bisa membunuhnya. Dia ingin menciptakan makhluk abadi emas. Aku bahkan tak berani memikirkannya, kecuali jika Tuan Xi bisa membantuku. Namun, apapun yang terjadi, Wan Jianxing pada akhirnya harus diselamatkan, karena bagaimanapun juga, dia adalah kepala aula Istana Naga Surgawi. Alasan mengapa para dewa begitu xenofobia sebagian disebabkan oleh rasa superioritas garis keturunan mereka, dan sebagian lagi karena mereka memiliki banyak rahasia kuno dan warisan yang kuat, yang mereka takutkan akan bocor. Pada saat yang sama, mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan ilahi, jadi mereka melarang keras perkawinan. Campur dengan ras lain, terutama untuk orang suci seperti saya, aturannya bahkan lebih ketat lagi. Sang Master Istana mencibir, masalah bintang pedang hanyalah puncak gunung es. Tragedi serupa yang tak terhitung. Jumlahnya telah terjadi selama 100 tahun terakhir. Klan Dewa Dunia Bawah Utara. Klan Dewa Kegelapan Utara sebenarnya adalah kekuatan yang saya bentuk setelah saya datang ke dataran es abadi. Klan ini dibentuk dengan mengumpulkan beberapa anggota cabang Dewa Es yang juga tidak puas dengan klan Dewa atau tidak berhasil di dalam klan Dewa. Sang kepala istana menjelaskan, secara nominal kita masih merupakan cabang dari klan Dewa dan tunduk pada kendali mereka, tetapi pada kenyataannya kita sudah mulai terpecah belah. Para dewa mengetahui pikiranku, jadi mereka telah berjaga-jaga dan memantauku. Dengan kau yang berjuang sampai ke sini, sekte utama para dewa mungkin sudah menerima kabar tersebut. Hati Chen Ping mencekam. Jika ini menarik perhatian cabang utama para dewa, maka kita akan berada dalam masalah besar. Sang kepala istana melihat kekhawatirannya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, klan Lahi tidak akan mudah ikut campur dalam jangka pendek. Mereka terbiasa bersikap arogan dan hanya akan menganggap Istana Dunia Bawah Utara tidak kompeten. Lagi pula, saya telah beroperasi di sini selama ribuan tahun, dan saya tidak kekurangan kartu truf. Bahkan jika sekte utama para dewa mengirim orang, saya masih punya ruang untuk bermanuver. Prioritas utamamu saat ini adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Teknik kultivasi yang kau praktikkan sangat istimewa, tampaknya mencakup segala hal dan memiliki kekuatan seekor naga, dengan potensi tanpa batas. Namun, tingkat kultivasimu terlalu rendah, dan kau masih belum cukup kuat untuk menghadapi para dewa yang benar-benar perkasa. Chen Ping mengangguk, saya mengerti. Jadi setelah mendapatkan teratai darah kali ini, saya berencana pergi ke surga. Ke-11 untuk mencari susu sumsum giok inti bumi, dan pada saat yang sama, saya akan mencari kesempatan untuk melakukan terobosan. Surga ke-11. Sang Master Istana berpikir sejenak, tempat itu lebih berbahaya daripada surga ke-10, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya bahkan lebih sengit. Tetapi dengan kekuatan dan potensimu, kau bisa mencobanya. Istana Dunia Bawah Utara saya juga memiliki beberapa benteng tersembunyi di surga ke-11, yang dapat memberi Anda beberapa informasi dan bantuan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah token berbentuk berlian berwarna biru es dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ini adalah token Dunia Bawah Utara. Dengan token ini, kau bisa mendapatkan bantuan di benteng Istana Dunia Bawah Utaraku di surga ke-11. Chen Ping mengambil token itu, terasa sangat dingin saat disentuh. Bagian depannya diukir dengan karakter Ming Ming. Sedangkan bagian belakangnya dihiasi dengan pola kepingan salju yang rumit. Dia menerima hadiah itu dengan hati-hati, sambil berkata, terima kasih, Tuan Istana. Chen Ping dengan hati-hati menyimpan token itu. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Master Istana, dia sepenuhnya mampu menjelajah ke surga ke-11 atau bahkan ke-12. Sepertinya, tinggal di sini adalah perintah dari cabang utama para dewa, yang mencegahnya untuk berkeliaran. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau adalah penerus Sword Star, sama seperti juniorku. Nada bicara kepala istana melunak secara signifikan, kalian semua akan beristirahat di aula ini malam ini, dan saya akan
Meminta seseorang membawakan kalian pil penyembuhan. Besok pagi, aku akan membawamu untuk mengambil teratai darah dan memberitahumu beberapa peringatan mengenai surga ke-11. Dia berdiri, istirahatlah. Tuan Istana, saya tidak tahu sebelumnya bahwa saya telah membunuh begitu banyak murid dari Istana Dunia Bawah. Utara Anda, saya, melihat bahwa rombongan istana hendak pergi, Chen Ping berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, kata kepala istana sambil melambaikan tangannya dengan lembut. Di dalam penghalang cahaya transparan, murid-murid Istana Dunia Bawah Utara yang telah dibunuh Chen Ping terbaring. Satu persatu, bahkan penjara dingin Jenderal Lahi ketiga pun ada di sana. Namun, orang-orang ini tampak sedang tidur. Jangan khawatir, selama mereka berada di dataran es ini, jiwa mereka tidak akan hancur dan akan pulih. Setelah mengatakan itu, kepala istana pun pergi, meninggalkan Chen Ping dan dua orang lainnya di aula samping yang sunyi. Raja Iblis Awan Merah tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Chen Ping, itu luar biasa. Ada harapan untuk teratai darah. Ya, Chen Ping mengangguk dengan antusias. Tak lama setelah kepala istana pergi, beberapa pelayan wanita ilahi memasuki aula samping sambil membawa nampan. Giok berisi es. Nampan itu berisi beberapa jenis pil sebening kristal yang mengeluarkan aroma obat yang harum, serta beberapa camilan yang terbuat dari buah-buahan spiritual unik dari dataran es dan sepanci teh spiritual yang mengepul. Kepala istana menginstruksikan agar tamu kehormatan kita beristirahat dan memulihkan diri. Suara kepala pelayan itu dingin dan acuh tak acuh. Setelah membungkuk, dia meletakkan barang-barang itu dan pergi. Dengan tenang, Raja Iblis Awan Merah mengambil sebotol pil, membukanya, dan aroma obat itu sangat menyengat. Hanya dengan menciumnya saja, darah dan kinya yang bergejolak menjadi jauh lebih tenang. Ini semua adalah obat penyembuhan berkualitas tinggi. Penguasa Istana Dunia Bawah Utara sungguh bijaksana. Ling Xuang juga meminum pil dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Luka-lukanya tidak terlalu serius, masalah utamanya adalah meridiannya terkikis oleh energi dingin dari Sutra Jiwa Es. Xuan Ming, yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Chen Ping mengeluarkan pil untuk memulihkan kekuatan abadinya dan menelannya. Kemudian dia melihat pil penyembuhan itu dan berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, "Senior, pil ini ringan tetapi ampuh, sangat cocok untuk Anda. Menyembuhkan luka Anda." Raja Iblis Awan Merah tidak bertele-tele, dia memang perlu pulih secepat mungkin. Ling Yue masih menunggu teratai darah untuk menyelamatkan nyawanya, dan setiap penundaan meningkatkan risiko. Unicorn api kecil itu berbaring di kaki Chen Ping, tampak agak lelah. Telah mengerahkan banyak energi dalam pertempuran sengitnya dengan gunung barbar itu, dan sekarang sedang tertidur dengan mata setengah terpejam. Nyala api keemasan di sekitarnya meredup konsiderably. Chen Ping dengan lembut mengelus kepalanya dan menyuntikkan secercah kekuatan abadi yang kacau ke dalam tubuhnya untuk membantunya pulih. Unicorn api kecil itu menggesekkan tubuhnya dengan nyaman ke tangan Chen Ping, mengeluarkan suara mendengkur yang lembut. Malam itu, mereka bertiga dengan tenang memulihkan diri di sebuah lorong samping. Sesekali, suara langkah kaki teratur para tentara yang berpatroli dapat terdengar di luar aula, bersamaan dengan deru angin dan salju yang tak henti-hentinya di atas dataran es yang jauh. Sembari menyembuhkan luka-lukanya, Chen Ping teringat akan kata-kata yang telah diucapkan oleh kepala istana. Dewa, Kaisar Dewa, alam abadi emas, permusuhan 10.000 tahun. Informasi ini memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang Protoss, tetapi juga memberinya tekanan. Alam keabadian emas adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pandangi sekarang. Adapun saya sendiri, saya adalah immortal surgawi tingkat pertama. Meskipun kekuatan tempur saya jauh melampaui yang lain di tingkat yang sama, dan saya bahkan dapat membunuh immortal tingkat 8 puncak, saya mungkin tidak akan mampu menahan satu kentut pun dari immortal emas. Kekuatan kita masih terlalu lemah. Chen Ping berpikir dalam hati, aku harus pergi ke surga ke-11. Hanya di sana aku bisa berkembang lebih cepat. Aku perlu mendapatkan susu sumsum giok inti bumi dan menemukan rumput jiwa lahi 9 lubang,
tetapi yang lebih penting, aku perlu menemukan kesempatan untuk melakukan terobosan. Kekuatan abadi miliknya yang kacau meliputi segala sesuatu, tetapi sumber daya dan wawasan yang dibutuhkan untuk terobosannya lebih banyak dan lebih sulit daripada yang dimiliki oleh kultivator biasa. Dia telah mencapai ambang batas peringkat kedua alam dewa abadi, tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang masih kurang. Saat sinar fajar pertama menerobos jendela kristal es ke aula samping keesokan paginya, Chen Ping perlahan membuka matanya. Setelah semalaman beristirahat, kekuatan abadinya pulih hingga 70–80%, dan luka-lukanya pada dasarnya sembuh. Kelelahan ringan yang tersisa di jiwanya akibat penggunaan paksa, memutus kekosongan, juga hilang berkat ramuan tersebut. Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah juga terbangun satu persatu, dan warna kulit mereka telah jauh lebih baik. Unikorn api kecil itu juga berdiri dengan penuh semangat, dan nyala api kemasan di sekeliling tubuhnya kembali bersinar terang. Tepat saat itu, pintu istana terbuka tanpa suara, dan kepala istana muncul di pintu masuk. La masih mengenakan gaun putih polos, tetapi rambutnya ditata lebih rapi hari ini, menunjukkan berkurangnya kesedihan dari semalam dan lebih banyak kesan ketenangan dan martabat. "Bagaimana istirahatmu?" tanya kepala istana. "Terima kasih atas obatnya, Tuan Istana. Saya jauh lebih baik sekarang," kata Chen Ping sambil berdiri. "Baiklah kalau begitu." Kepala istana mengangguk. "Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke kolam dingin." Ketiganya segera mengikuti. Sang kepala istana tidak membawa banyak pengiring, hanya 4 gadis suci yang tenang. Rombongan itu berjalan, melewati kompleks istana, menuju ke 3 puncak es di bagian belakang. Orang-orang dari Istana Dunia Bawah Utara yang mereka temui di sepanjang jalan, baik prajurit maupun pelayan, semuanya membungkuk dengan hormat kepada kepala istana, tetapi tatapan mereka terhadap Chen Ping dan para sahabatnya jauh lebih rumit. Ada rasa ingin tahu, permusuhan, dan sedikit rasa ingin tahu. Jelas, berita tentang kepala istana yang secara pribadi menerima dan menampung ketiga orang itu tadi malam telah menyebar ke seluruh istana. Setelah melewati berbagai istana dan jembatan beratap, akhirnya kami sampai di sebuah gerbang samping yang terpencil. Mendorong gerbang itu hingga terbuka, kami melihat cekungan di luar, dengan kolam dingin jiwa darah hanya beberapa ratus kaki jauhnya. Saat itu, hari sudah terang benderang, aurora telah memudar, tetapi hamparan es masih diselimuti kabut abu-abu. 3 puncak es yang menjulang tinggi, seperti 3 raksasa yang diam, menjaga cekungan di tengahnya. Permukaan kolam es tetap berwarna merah gelap, seperti darah, dan kuncup teratai darah di tepi kolam sedikit bergetar diterpa angin. Pagi tampak lebih penuh daripada malam sebelumnya. Teratai darah akan segera mekar. Sang kepala istana menatap kuncup bunga itu dan berkata dengan lembut, "Masa mekarnya hanya 3 hari, kau datang tepat pada waktunya." Raja Iblis Awan Merah gemetar karena kegembiraan, matanya tertuju pada teratai darah, seolah-olah dia melihat harapan kebangkitan Ling Yue. Tetapi, sang kepala istana mengganti topik pembicaraan, "Jika kau ingin memanen teratai darah, persetujuanku saja tidak cukup." Jantung Chen Ping berdebar kencang. "Apa maksud Tuan Istana?" Kolam dingin jiwa darah adalah tempat yang terbentuk secara alami dengan yin ekstrim dan racun dingin. Fakta bahwa teratai darah jiwa es berusia 1000 tahun ini dapat tumbuh di sini adalah hal yang luar biasa. Kepala istana menjelaskan, bukan tanpa pemilik, melainkan, ia memiliki penjaganya sendiri. Para penjaga, Chen Ping dan 2 orang lainnya menatap kolam dingin itu bersamaan. Kolam itu tenang dan sunyi, dan selain warnanya yang merah gelap menyeramkan dan airnya yang sangat dingin, tidak ada yang istimewa dari kolam itu.